Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian materi apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Yaitu yang pertama adalah menjelaskan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua adalah menjelaskan sumber-sumber tentang hubungan dagang antara bangsa India, Indonesia, dan Cina. Yang ketiga, menjelaskan teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan benar. Yang terakhir, menganalisis pengaruh Hindu-Buddha pada bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Sejak awal abad Masehi, kegiatan perdagangan sudah terjadi antara pedagang India dan Cina. Mereka memperdagangkan beberapa komoditi, di antaranya adalah kain sutra, porselin, emas, permadani, dan gading gajah. Perdagangan antara Cina dan India semula dilakukan melalui jalur darat yang disebut sebagai Jalan Sutra. Akibat adanya gangguan keamanan dari para perampok, Jalan Sutra ini ditinggalkan dan dialihkan melalui laut. Jalur laut yang terdekat antara India ke Cina adalah jalur melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini membawa keuntungan bagi masyarakat di Kepulauan Indonesia. Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Selama singgah di Indonesia, para pedagang Cina dan India berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia, sehingga terjadilah kontak hubungan antara tiga masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia, India, dan Cina. Selanjutnya adalah sumber-sumber hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Bukti-bukti atau berita yang menunjukkan terjadinya hubungan dagang antara India dengan Cina yang melibatkan penduduk di Indonesia dapat diketahui melalui beberapa sumber. Seperti yang pertama, sumber dari luar negeri. Contohnya dari sumber India. Menurut Van Leur dan Walters, bukti adanya hubungan dagang antara India dengan penduduk Indonesia dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana. Sedangkan menurut sumber Cina, pada sekitar tahun 413 Masehi, Fa Hin melakukan perjalanan dari India menuju wilayah yang bernama Yepoti atau Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina Wenti mengirim utusan ke Shepo atau Pulau Jawa. Tarumanegara merupakan nama kerajaan yang pada masa itu berdiri di Jawa Barat. Sedangkan sumber dalam negeri merupakan prasasti-prasasti awal yang ditemukan di Indonesia kebanyakan menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta atau India. Huruf Pallawa dan Sanskerta dari India selanjutnya mempengaruhi pembuatan bahasa Jawa kuno. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi bangunan candi di Indonesia, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha. Selanjutnya, teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Berikut ada beberapa teori yang menjelaskan proses kedatangannya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Ia mengatakan bahwa golongan Brahmana lah yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini memiliki 3 pendapat. Yang pertama adalah C.C. Bird menjelaskan bahwa golongan ksatria menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia karena para ksatria India diketahui terlibat dalam konflik perebutan kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, pendapat oleh Mukherjee mengatakan bahwa agama dan budaya Hindu-Buddha datang ke Indonesia setelah para ksatria India membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, J.L. Moines mengatakan sekitar abad ke-5 pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena ada kaum ksatria. Anggota keluarga kerajaan India Selatan datang ke Indonesia, kemudian melarikan diri akibat kerajaannya di India mengalami kehancuran. Selanjutnya, teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom.
Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan hasil dari penyebaran kebudayaan dan agama para pedagang India yang datang ke Indonesia. Yang terakhir adalah teori arus balik yang diungkap oleh F.D. Kappus. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia karena banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama di bidang pemerintahan. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terjadi perubahan dalam pemerintahan masyarakat lokal. Kedudukan kepala suku sebagai pemimpin digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak dipilih oleh rakyat tetapi diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua di bidang sosial. Munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat Hindu memperkenalkan sistem kasta yang dianut oleh kerajaan-kerajaan patriarki Hindu di Indonesia. Sistem kasta membagi dan membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana, golongan Ksatria, Vaisya, dan terakhir Sudra. Selanjutnya di bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia berkembang pesat. Sebagai akibat dari ramainya aktivitas perdagangan, wilayah-wilayah yang menjadi pusat perdagangan juga yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kemudian di bidang agama, hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Dan yang terakhir adalah di bidang kebudayaan. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli penduduk Indonesia. Perpaduan budaya yang disebut sebagai akulturasi ini nampak pada bentuk-bentuk seni bangunan, seni rupa, dan ukir. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.